Oke semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk membuat bagian server setnya atau backendnya menggunakan Express.js. Ini beberapa tool yang akan kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan. Pertama yaitu Visual Studio Code. Nah ini kita akan gunakan untuk bagian text editornya, yaitu tempat kita untuk nulis codingannya nanti. Kemudian kita coba gunakan juga Postman, yaitu untuk tes IP kita atau endpoint kita nanti yang kita buat di Express. Kita coba gunakan Postman ini. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Dia buat sebuah endpoint, yaitu url/ep/v1/account untuk menjalankan endpointnya ini. Dia dapat respon atau requestnya apa. Dan kita gunakan Node.js, yaitu runtime aplikasi dari Express.js-nya nanti. Jadi, kita perlu install juga untuk Node.js-nya untuk menjalankan Express-nya nanti. Nah, untuk cara install-nya tinggal dicek saja di sini. Get Node.js. Nah, kemudian nanti silakan download versi LTS-nya. Nah, untuk downloadnya sudah ada di sini ya. Baik itu Windows, macOS, ataupun menggunakan Linux. Nah, Postman juga kayak gitu ya. Sudah ada untuk fitur downloadnya. Dan di sini kita gunakan Express.js sebagai framework Node.js-nya. Yaitu untuk pembuatan class EP kita. Pembuatan endpoint dan juga rute. Dan controllernya nanti kita gunakan Express.js ini. Nah, ini kita langsung coba melakukan instalasi dari Express.js-nya, karena di sini saya sudah install semua aplikasinya ini kayak Visual Studio Code, Postman, dan juga Node.js. Selanjutnya kita lakukan instalasi untuk Express-nya sekarang. Nah, untuk pembuatan aplikasi Express-nya, kita bisa buat dulu untuk foldernya. Mungkin di sini saya buat folder dengan nama Medsos. Nah, di folder Medsos, kita akan buat ada 3 file. Pertama untuk server, kemudian untuk client, yaitu bagian front end-nya nanti, dan satu lagi untuk mobile. Di sini sudah ada 3 ya, yaitu untuk client, mobile, dan juga server. Nah, di sini kita fokus bagian servernya terlebih dahulu. Nah, di servernya ini kita lakukan instalasi. Kita bisa klik kanan, kemudian open in terminal. Nah, di open in terminalnya di sini sudah mengarah ke folder yang kita tuju. Nah, ini localD, YouTube, Medsos, server. Nah, sama dengan yang ada di sini, localD, YouTube, Medsos, server. Nah, pertama kita lakukan npm init dulu untuk inisialisasi npm-nya. Jadi npm init -y, kita enter. Nah, pada saat kita npm init ini, kita akan dapat satu file bernama packet.json. Nah, setelah kita npm init, kita masuk dulu ke Visual Studio Code-nya. Caranya, kode, spasi titik. Ini langsung terbuka, atau alternatif lainnya bisa file di Visual Studio Code-nya, kemudian open folder. Buka folder dari folder servernya ini. Ini select folder, kemudian open di VS Code. Nah, ini sama saja sebenarnya. Nah, kemudian di VS Code-nya kita lakukan instalasi untuk Express-nya sekarang. Nah, untuk cara instalasinya ini sudah ada di sini, npm install express. Garis penghubung 2 kali, habis itu save. Kita buka, kita buat file, yaitu namanya contoh server.js, dan kita instalasi. Kita buka terminal di bagian view. Habis itu terminal yang ini. Kita buka terminalnya, dan kita install package dari Express-nya. Di sini bisa langsung kita Ctrl V. Kita paste, kemudian enter. Kita tunggu proses instalasi dari package-nya. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa cek di package.json. Nah, di sini sudah terinstall Express.js kita di bagian bawah sini. Nah, setelah sudah terinstall, kita langsung jalankan dulu ya, atau kita edit dulu yang ada di sini. Kita buat dengan metode dev. Nah, dev ini kalau kita ingin jalankan aplikasi kita nanti. Nah, aplikasi yang kita jalankan yaitu server JS-nya ini. Nah, kita bisa buat kayak gini. Node min-watch. Kemudian jalankan server.js.
server.js. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi server kita yang nanti kita jalankan di terminalnya menggunakan perintah npm run dev. Nah, kemudian kita bisa atur juga untuk tipe kita di sini. Nah, tipenya saya ingin ganti ke modul. Di sini saya ingin ganti ke modul dari tadi command JS supaya nanti kita bisa gunakan yang namanya import dan export. Kalau kita gunakan command JS tadi, kita gunakannya itu require untuk ekspor dan juga impornya. Di sini kita ganti ke modul untuk menggunakan fitur import dan juga ekspornya nanti dari ES6-nya. Nah, ini setelah selesai kita ganti juga untuk main-nya. Main yang di sini yaitu server.js. Nah, kemudian kita masuk ke server. Di sini kita isi dengan buka dokumentasi dengan yang ada di sini. Kita bisa copy. Kemudian paste ke sini. Nah, untuk impornya karena tadi kita ganti ya tipenya ke modul di package JSON-nya yang ini. Jadi require-nya ini tidak bakal jalan, kita harus ganti ke fungsi import. Sini kita lakukan import express from express. Nah, di fungsinya ini pertama dia tampung dulu ke dalam sebuah variable app, yaitu fungsi dari express-nya, kemudian importnya. Aplikasi kita jalan di port apa nantinya. Nah, kemudian ini disebut dengan rutenya atau jalurnya. Jadi pada saat kita mengarah ke URL ini, dia akan tampilkan respon yang ini. Nah, kemudian ada app listen, yaitu untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, aplikasi kita jalan di port 3000. Kemudian di sini kita tampilkan di konsol log-nya kalau aplikasi kita sudah jalan. Nah, ini kita bisa ganti. Contoh aplikasi atau server jalan di port. Nah, kemudian variable portnya yang kita panggil yang ini. Nah, ini kita coba jalankan aplikasinya. Kita bisa jalankan menggunakan npm run dev tadi. Sini npm run dev sesuai dengan yang ada di package JSON-nya yang ini, npm run dev. Nah, ini aplikasinya jalan. Di terminalnya dia jalan di port 3000. Ini kita bisa testing menggunakan Postman. Ini saya buka dulu untuk Postman-nya. Di sini Postman-nya sudah terbuka. Nah, di awalnya itu tampilannya bakal kosong ya kalau teman-teman yang baru install Postman. Biasanya harus buat workspace dulu. Buat WordPress, kemudian jalankan WordPress-nya kayak gimana. Di sini karena saya sudah buat WordPress dan sudah banyak aplikasi yang sudah saya buat untuk save endpoint-endpoint-nya. Nah, di sini pertama di collection-nya kita buat dulu satu collection. Nah, kita sebut namanya sini medsos. Untuk aplikasi medsos kita. Nah, kemudian di folder medsosnya ini yang ada di bagian kiri, yang ini, kita buat folder. Add folder. Nah, di sini nanti endpoint pertamanya akan kita buat yaitu untuk fitur autentifikasinya. Jadi kita buat untuk fitur out di sini namanya kita rename. Sini namanya ke out untuk autentifikasi. Nah, kemudian di folder outnya kita buat request-requestnya. Sini kita buat ada request 1. Nah, nanti request pertama itu kita gunakan method get saja dulu. Nah, nanti kan aplikasi kita jalan di http://localhost 3000/API/register. Nah, ini untuk registernya nanti. Dan kayaknya kita coba gunakan method post karena kita ingin ngirim request body-nya juga nanti untuk bagian registernya. Nah, ini kita bisa save dan kita ganti nama request-nya di sini ke register. Save. Nah, di sini berubah di folder out-nya itu register. Dan kita testing ya untuk endpoint kita yang tadi di sini di servernya. Nah, di sini ada endpoint yaitu slash dan dia akan menampilkan respon yaitu hello world. Nah, kita coba. Berarti kalau kita ingin jalankan endpoint-nya itu di sini http://localhost 3000 kemudian slash.
Nah, ini kalau kita send dengan method get, nah kita akan dapat responnya yaitu hello world. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Kita dapat responnya yaitu hello world pada saat kita mengarah ke URL yaitu slash. Nah, kalau kita ingin aktifkan URL kita yang register ini, berarti kita buat endpointnya itu /api/register. Nah, berarti di sini kita buat app. Nah, method yang kita gunakan di Postman-nya yaitu method post. Berarti di sini post /api/register atau /api/out/register, kita tambahkan out. Nah, kemudian dia akan atur request dan juga respon. Nah, cuman di sini kita testing, tampilkan responnya saja dulu. Respon send ini endpoint register. Nah, seperti ini kita coba. Di sini berarti kita tambahkannya out. Jadi /api/out kemudian /register, kita send. Nah, ini bakal tampil ini endpoint register. Nah, ini kita bisa buat endpoint yang lain. Contohnya endpoint login dan juga endpoint dari bagian .me-nya juga nanti, atau menampilkan user berdasarkan data yang sudah login. Nah, ini satu lagi yaitu untuk login. Kita buat metodenya post dengan URL terakhirnya itu /login. Nah, ini kita bisa save. Kita coba simpan di folder medsos yang ini, di folder out dengan namanya yaitu login. Nah, ini kita coba buat URL-nya yaitu /api/out/login. Berarti masuk lagi ke sini. Ini kita bisa copy, di bawah kita paste. Nah, ini login. Dan kita taruh responnya di sini, respon dengan send. Ini endpoint untuk login. Nah, di sini kita coba cek. Masuk lagi ke Postman. Kita lakukan send. Nah, ini tampil ini endpoint untuk login. Nah, jadi semua endpoint kita ini jalan ya, dari register dan juga login. Nah, kemudian di sini tadi di aplikasi kita itu kan di sini kita tambahkan min watch. Nah, min watch ini sendiri dia akan nge-reload ulang halamannya setiap ada perubahan di dalam aplikasi kita. Nah, contoh di sini kita ubah filenya yang hello world atau yang endpoint register ini kita tambahkan user. Nah, di sini bakal nge-restart ulang server JS-nya. Nah, jadi di sini di registernya kalau kita send ulang, di sini bakal tampil ini endpoint register user. Nah, ini cara kita untuk pembuatan endpoint-nya. Nah, cuman di sini satu fungsi kita itu kita simpan di dalam satu folder ini, server JS, yaitu entry point-nya. Nah, ada baiknya di dalam sebuah aplikasi yang bagus itu, kita simpan semua fungsinya itu dalam sebuah folder yang lebih terstruktur. Nah, contohnya untuk mengatur request dan responnya ini, kita coba masukkan ke dalam folder controller. Kemudian untuk URL-nya ini yang /register, /login kita buat juga dalam sebuah folder bernama router. Supaya tidak numpuk ke dalam satu folder entry point-nya yaitu server JS-nya ini. Nah, caranya kita bisa buat folder. Di sini ada folder bernama router atau routes. Untuk atur jalurnya dari URL-nya, kemudian kita buat file. Di sini kita buat nama filenya out.router.js atau router.js. Nah, ini ya. Ini kita buat kayak gini. Sebenarnya tidak wajib ya kita buat kayak gini. Kita bisa buat juga namanya out.router. Cuman di sini supaya lebih mudah, kita bandingkan mana rute dan juga mana control nanti. Kita buat format filenya kayak gini. Jadi titik, kemudian rute, kemudian titik, .js. Nah, di sini kita buat rutenya menggunakan Express. Kita buat import Express from Express. Nah, kemudian buat variabel untuk pembuatan rute. Di sini kita sebut nama rutenya out.router. Yang nilainya itu ambil dari Express
fungsi routernya. Nah, kayak gini. Nah, di sini nanti kita bisa buat fungsi router-routernya. Nah, fungsi router dari out kita itu cuman ini ya, register sama login. Nah, kita buat di sini. Berarti di sini kita buat out router dengan method post. Keduanya itu pakai method post, kemudian slash register. Register. Nah, kemudian fungsi akan dijalankan itu request dan juga responnya apa. Kita buat untuk controllernya yang mengatur fungsi request dan responnya. Di sini kita buat folder bernama controller yang mengatur semua fungsi request dan juga responnya. Di sini kita buat file bernama out controller.js. Nah, seperti ini. Nah, di sini di out controllernya kita buat fungsi export cons. Nah, di sini kita ekspor cons supaya nanti variabelnya ini kita bisa import di dalam out routernya. Nah, di sini ekspor cons, kemudian kita sebut nama fungsinya itu register user. Kemudian sama dengan buat arrow function. Nah, di arrow functionnya dia akan terima request dan juga respon. Di sini responnya kita buat saja respon dengan status. Atau nanti dulu kita buat statusnya, kita JSON aja dulu. Nah, kita lempar berupa data JSON, kita kasih message. Sini register user. Nah, kemudian kita buat fungsi juga satu, yaitu untuk login. Ini kita bisa copy paste. Ini untuk login user. Login user. Nah, ini message-nya kita ganti ke login user. Nah, kedua fungsinya ini kita bisa import di out routernya di sini. Nah, cara importnya di sini kayaknya sudah terauto complete. Kita tinggal panggil register user. Nah, dia akan arahkan ke directory dari filenya. Jadi masuk ke controller, kemudian out controller. Dan jangan lupa di sini kasih ekstensinya .js. Nah, yang di bawahnya rute yang akan dijalankan yaitu login. Nah, ini login user. Yang juga sudah terimport di sini. Kedua fungsinya. Nah, di dalam out routernya ini kita bisa ekspor default out router. Nah, ini kita ekspor supaya bisa kita import di servernya yang ini. Nah, di sini kita bisa import untuk router yang kita buat out router. Jangan lupa kasih ekstensi terakhir .js. Kemudian, nah di sini kita bisa buat lebih ringkas. Nah, jadi sini kita bisa hapus. Kita buat di sini appuse, kemudian slash. Nah, endpoint awalannya itu /api/out. Kemudian digabung dengan out router. Nah, jadi nanti routernya itu /api/out, kemudian /register. Dia akan jalankan fungsi yaitu register controller. Nah, register controllernya dia akan tampilkan responnya ini yaitu JSON. Nah, kemudian di sini juga di /api/out dia jalankan out router. Kalau dia mengarah ke /login dengan method post, berarti dia jalankan fungsi login usernya yang ini. Dia akan tampilkan respon yaitu login user. Nah, ini kita coba masih jalan atau tidak. Di sini kita coba send yang register. Send. Nah, tampil berupa JSON outputnya. Dan di sini dia ada pesan register user. Nah, di login juga sama. Nah, ini kan masih HTML. Kalau kita send ulang, nah dia responnya bakal berupa JSON, yaitu message login user. Nah, kemudian kegunaan dari request ini apa nih yang ada di sini? Nah, di sini kan ada request juga. Nah, requestnya sebenarnya ada kegunaannya juga kalau kita ingin ambil request parameter ataupun request body dan request yang lain. Nah, di sini kita coba gunakan requestnya untuk pembuatan request body. Nah, untuk pembuatan request body seperti ini. Nah, contoh di sini kan register kita nanti kita ingin buat ada inputan yaitu username, full name, email, sama password. Nah, cara untuk pembuatan request body-nya itu
Di sini kita bisa buat satu-satu kayak gini. Const username sama dengan request, kemudian body, titik, username. Dan kita bisa buat variabelnya satu-satu kayak gini. Ada password, ambil dari request body password. Nah ini untuk full name, ambil dari request body full name. Dan satu lagi yaitu email, ambil dari request body email. Nah kita bisa buat kayak gini, jadi buat variabel satu-satu yang mengampung semua request bodinya. Nah atau kita bisa buat lebih ringkas menggunakan destructuring. Sini const buat destructuring berupa objek yang ambil dari request bodinya. Nah untuk semua request bodinya ada untuk inputan username, kemudian email, password, dan juga full name. Nah keempat ini. Nah kemudian kita coba ya tampilkan inputan kita ini masuk ke sini. Apakah dia dapat inputannya atau tidak. Sini kita bisa koma, kemudian tampilkan berupa data. Sini username, email, password, dan full name. Seperti ini. Kemudian kita harus atur di servernya supaya dia bisa masukkan inputan berupa JSON. Karena nanti inputan request body kita itu berupa inputan JSON. Nah caranya kita bisa buat kayak gini, app use dalam kurung express.json. Nah kegunaan express.json ini supaya inputan request body kita itu bisa ngebaca inputan JSON. Nah kemudian untuk endpoint di bawah ini kita hapus saja. Nah jadi seperti ini. Kita coba ya, kita bisa masukkan inputan kita, yaitu keempat inputannya ini. Username, email, password, sama full name, atau tidak. Nah kita coba masuk lagi ke Postman. Kita buka di register. Kita masuk ke body, kemudian masuk ke raw. Nah di sini kita buat dari JSON. Nah ini ya JSON. Kemudian masukkan inputannya. Inputannya berupa objek. Nah untuk inputan name, contoh di sini saya masukkan name-nya itu Reski. Oh bukan name ya, sorry, tapi username. Username contoh Reski25, kemudian full name Reski Putra, kemudian email reski@mail.com, password ini saya masukkan password 1 sampai 8. Jadi kita buat inputannya kayak gini. Dari inputan yang kita buat ya. Ada username, full name, email, dan juga password. Ini pada saat kita send. Nah, di sini kita dapat inputan yang kita masukkan nih di dalam responnya. Username-nya reski25, emailnya reski@mail.com, passwordnya 1 sampai 8, full name-nya yaitu Reski Putra. Nah, jadi di sini aplikasi kita bisa ambil request-nya juga atau inputan yang kita masukkan. Nah, request body-nya ini kita akan buat di dalam front end-nya nanti di playlist yang akan datang, yaitu untuk inputan username, full name, email, dan password pada saat kita register usernya. Jadi seperti ini metode dari Express. Nah di sini kita belajar untuk pembuatan aplikasi Express.js-nya, dan kita buat juga struktur dari foldernya. Jadi router yang mengatur URL. Nah, kemudian controller yang mengatur request dan juga responnya, dan server sebagai entry point-nya yang menjalankan aplikasinya di sini. Dan di sini ada express.json supaya kita bisa masukkan di request body-nya yang body raw, yaitu inputan berupa JSON. Nah, jadi seperti ini metode atau pengenalan kita untuk Express.js atau setup dari Express.js-nya. Di video berikutnya kita akan coba menggunakan Prisma sebagai migration-nya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.